Yesus, utusan Allah. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Maka dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul perikop Injil hari ini adalah Yesus bukan dari dunia ini. Yesus sering ke bait Allah untuk mengajar, dan ajarannya membuat banyak orang kagum. Yesus juga banyak berbelas kasih, menyembuhkan orang sakit, bahkan membuat mujizat. Yesus menyatakan bahwa dirinya bukan dari dunia ini, melainkan diutus oleh Allah Bapa, dan ia hanya melakukan yang dikehendaki Bapaknya. Ketika aku remaja, hidup bersama orang tuaku yang buka toko kelontong di suatu kota kecil. Salah satunya menjual rokok A. Di kota yang sama ada agen rokok A. Bila rokok A habis, papaku akan membelinya di agen tersebut. Pada suatu waktu rokok A habis, sedangkan papaku sangat sibuk, sehingga mengutusku ke agen rokok A. Aku mengikuti perintahnya. Aku datang ke agen untuk membeli rokok A. Namun aku tidak membawa uang, karena nanti papaku yang akan melakukan pembayaran. Ketika aku tiba di agen rokok A, pemilik agen mengenali siapa papaku, sehingga aku dipercaya dan bisa melakukan sesuai yang dikehendaki oleh papaku. Pada diri Yesus yang terjadi
adalah banyak orang yang tidak mengenal dan percaya bahwa Ia adalah utusan Allah dan berasal dari Allah. Banyak orang, terutama para imam, ahli Taurat dan orang Farisi, merasa iri hati sehingga mereka membuat kebenarannya sendiri. Mereka dengan kebenaran duniawinya tidak menerima bahwa Yesus adalah Sang Mesias, apalagi mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus tidak heran karena katanya, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia. Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Allah Bapa selalu menyertai, tidak meninggalkan Yesus. Apapun yang Ia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus Kristus memiliki otoritas penuh dari Allah Bapa. Sekarang, apakah kita menerima dan percaya Yesus adalah utusan Allah? Ya, karena kita dengan tuntunan Roh Kudus melalui kitab suci mengetahui karya-karya Yesus. Banyak nubuat yang digenapi dan Yesus yang ditinggikan dengan mati di kayu salib. Marilah berdoa. Yesus Kristus, firman yang hidup, aku bersyukur menjadi anak-Mu dan murid-Mu. Semoga aku dapat meneladan karya-karya-Mu dan menjadi utusan-Mu. Aku mau setia mendengarkan firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.